love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2711. Itu Tuan Gimstone dan Nona Underwood. Banyak orang di antara kerumunan itu mengenali mereka dan mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari keluarga berkuasa di wilayah barat. Oleh karena itu, mereka semua memberi jalan lagi bagi mereka. Kalian berdua lagi? Kalian tidak akan menyerah ya? Iwan mendongak dan ekspresinya menjadi gelap. Sebelumnya, Bucky dan Aurel bertengkar secara tidak masuk akal soal batu giok bening yang dia perhatikan, dan Iwan sudah berkompromi sekali. Bukannya malah puas, Bucky dan Aurel malah mengikuti mereka ke area penawaran juga. Saat Iwan hendak membeli batu giok itu dengan harga 30 miliar, mereka berdua turun tangan dan menawarnya. Ini di luar batas dan Iwan merasa frustasi. Cukup ngomongnya nak, batu giok hijau ini cukup langka dan aku tertarik. Kalau kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, kamu akan menyerah untuk menyelamatkan dirimu dari rasa malu. Bucky mencibir bangga sambil menatap Iwan dengan jijik. Dia hanya menghabiskan 9 miliar pada batu giok untuk melemahkan Iwan dan pamer di depan Rini. Akan ideal jika Rini terprovokasi hingga putus dengan Iwan. Sayangnya, hasilnya tidak sesuai harapan. Rini dan Iwan tidak bisa diganggu olehnya dan Rini juga tidak putus dengan Iwan. Baik Bucky maupun Aurel sama-sama frustasi. Namun peluang lain muncul. Rini dan Iwan menyerah pada batu giok bening dan mengalihkan perhatian mereka ke batu giok hijau berkualitas tinggi. Potongan ini langka dan melampaui batu giok bening sebelumnya dalam hal kualitas. Jadi tidak mungkin Bucky akan membiarkan mereka membelinya. Dia dan Aurel ikut serta dalam penawaran tersebut segera dan mencoba merebut batu giok itu dari Iwan lagi. Bucky benar, Nona Morrison, batu giok hijau ini memiliki kualitas terbaik dan pacar Anda tidak mampu membelinya. Mengapa kalian berdua tidak pergi sebelum mempermalukan diri sendiri? Ejek Aurel sinis. Sama seperti Bucky, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melemahkan Rini dan Iwan. Selain itu, mereka hanya menantang Rini dan Iwan sebelumnya, tapi keduanya berkulit terlalu tebal dan tidak pergi setelah itu. Hal ini membuat Aurel frustasi, namun keadaan berubah. Ada kerumunan orang di area penawaran dan kebanyakan dari mereka adalah tokoh berkuasa dan kaya. Jika dia dan Bucky berhasil mengalahkan Rini dan Iwan di depan semua orang, mereka bisa mengambil batu giok dari Iwan dan mempermalukan dia dan Rini. Mereka akan sangat malu hingga mereka tidak mungkin bisa tinggal lebih lama lagi. Dia pun bertekad untuk menyuruh Rini dan Iwan berlari apapun yang terjadi, untuk melampiaskan rasa frustasinya karena berada di urutan kedua setelah Rini dalam segala aspek. Bab 2712. Lihat, mereka sedang berkelahi. Oh, tidak. Kita sedang dalam drama ternyata. Mendengar komentar sinis mereka, yang lain kaget dan menyadari kalau Iwan adalah sahabat Rini. Bucky dan Aurel adalah keturunan langsung dari keluarga berkuasa yang statusnya menyaingi Rini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa keduanya memilih Rini dan Iwan, mereka tahu bahwa kedua pasangan itu berkonflik karena kedua belah pihak menginginkan batu giok berkualitas tinggi. Masih belum jelas siapa yang akan memenangkan harga tersebut. Kerumunan semuanya bersemangat dalam antisipasi saat mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan menang. Nah, aku sudah menawar 33 miliar, sekarang giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi, enyahlah. Bucky menyeringai dengan arogan. Padahal dia sudah menang, setidaknya itulah yang dia dan Aurel pikirkan. Lagi pula Iwan sudah pernah kalah darinya karena batu giok bening sebelumnya. Situasi saat ini mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya.
dan dia tidak berpikir bahwa Iwan bisa mengalahkannya karena itu tidak realistis. Saya akan membayar 37 miliar. Iwan mengejek dan tidak menyerah seperti yang mereka prediksi. 37 miliar? Bagaimana orang sepertimu bisa punya uang sebanyak itu? Apa kamu hanya menawar sembarangan? Baki pun terkejut dan bingung. Iwan bahkan tidak mampu membayar 9 miliar untuk batu giok tadi dan mengaku kalah. Namun Iwan mula-mula menawarkan 30 miliar, kemudian menaikkan harga menjadi 37 miliar untuk bersaing dengannya. Ini bukanlah jumlah yang kecil dan dia tidak mengerti caranya Iwan akan punya banyak uang. Oleh karena itu, dia curiga bahwa Iwan hanya ingin membalas dendam padanya. Entah aku punya uang sebanyak itu atau enggak, itu bukan urusanmu ya. Jika kamu bisa menawarkan harga yang lebih tinggi, pergilah dan selamatkan dirimu dari rasa malu. Balas Iwan dan membalas kata-kata Baki. Jangan sombong nak, itu hanya 37 miliar, tidak ada artinya bagiku. Aku akan menawar 43 miliar. Baki mencibir terprovokasi oleh komentar sarkastik Iwan. Ia langsung menaikkan harga secara drastis dengan harapan bisa segera mengakhiri persaingan. Sebagai seorang bujangan dari keluarga bergengsi, Baki tahu cara mengatasi permata langka. Meskipun dia tidak tahu apakah Iwan menawar secara acak, dia tahu bahwa batu giok berkualitas tinggi ini paling banyak hanya bernilai 43 miliar. Baki sudah menaikkan harga hingga maksimum dan Iwan tidak akan berani menawar lagi padanya. Jika dia menyerah dan Iwan tidak dapat menghasilkan uang untuk pembayaran, dia hanya akan menggali kuburnya. Bab 2713. Sepertinya Tuan Grimstone yang menang, saya kira pacar Nona Morrison harus menyerah. Begitu Baki menaikkan harga menjadi 43 miliar, semua orang terkesan dengan kemurahan hatinya dan semua menoleh ke arah Iwan dengan penuh simpati. Melalui komentar-komentar yang mengejek, Baki dan Aurel melempar ke arah Iwan. Mereka semua mengumpulkan beberapa informasi. Iwan tampaknya adalah pacar Rini tetapi berstatus rendah dan hanya seorang wakil presiden. Mengingat latar belakangnya yang sederhana, mampu membayar 30 miliar sudah menjadi persoalan, apalagi 43 miliar. Batu giok berkualitas tinggi paling banyak bernilai 43 miliar. Dilihat dari kemampuan finansial Iwan dan nilai batu gioknya, kecil kemungkinannya Iwan akan mendapatkan yang lebih tinggi karena dia tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, mereka semua berpikir demikian, Iwan akan menyerah. Saat itu Iwan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, saya akan membayar 50 miliar. Apa? Kata-kata Iwan membuat Baki dan yang lainnya tercengang. Apakah anak ini sudah gila? Batu giok hijau ini seharusnya hanya bernilai 43 miliar dan dia menawarkan 50 miliar. Apakah dia benar-benar sekaya itu atau dia hanya menawar secara asal-asalan? Yang lain pun tersadar dan saling bertukar pandang. Karena disesatkan oleh Baki dan Aurel, mereka semua berasumsi bahwa Iwan hanyalah wakil presiden rendahan dan mereka tidak percaya bahwa dia akan mampu membayar 43 miliar. Oleh karena itu, ketika Iwan menawarkan 50 miliar untuk batu giok tersebut, mereka semua berasumsi bahwa Iwan hanya dengan ceroboh mencoba melemahkan Baki. Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Nah, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Ekspresi Baki menjadi gelap. Dia mengira bahwa Iwan akan menyerah begitu harganya dinaikkan menjadi 43 miliar. Yang membuatnya bingung, Iwan tidak menyerah dan malah menaikkan harganya menjadi 50 miliar. Hal ini mengejutkannya dan dia tidak dapat mengetahui apakah Iwan benar-benar memiliki uang sebanyak itu atau dia hanya mencoba menggertak. Kenapa kamu peduli? Aku akan mengulanginya lagi. Jika kamu tidak bisa menawarkan harga yang lebih tinggi, pergilah dan selamatkan dirimu dari rasa malu. Iwan tidak berbasa-basi. Baki dan Aurel sama-sama mengambil batu giok sebelumnya dan dengan sengaja menawarinya untuk mendapatkan batu giok hijau berkualitas tinggi. Provokasi mereka membuat marah Iwan dan dia memutuskan sudah waktunya untuk melawan. Bab 2714.
Kenapa kamu? Baiklah, kamu yang meminta ini. Aku penasaran bagaimana orang sepertimu bisa mengumpulkan 50 miliar. Baki tertawa marah. Meskipun keluarga Grimstone itu kuat dengan kekayaan mencapai ratusan miliar, mereka tidak memiliki banyak dana cair dan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Itu bukan milik Baki saja. Keturunan langsung seperti dia dan Rini seringkali memiliki akses sekitar 50 miliar paling banter. Karena Iwan menaikkan harga menjadi 50 miliar, ini melampaui kemampuan Baki dan dia tidak bisa lagi menawar Iwan. Makanya dia berniat menyerah agar Iwan menderita konsekuensi dari tindakannya. Iwan hanyalah seorang wakil presiden dan bukan seorang dari keluarga bergengsi. Jadi dia tidak percaya bahwa Iwan memiliki uang sebanyak itu sejak awal. Jika Iwan gagal membayar 50 miliar, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Baki, apakah kamu akan menyerah? Dalam penawaran ini, mustahil, jangan khawatir, aku punya uang dan kamu bisa terus menawar, kata Aurel. Dia baru saja mulai menawar Iwan untuk mempermalukan Iwan dan Rini. Karenanya dia enggan membiarkan Baki menyerah. Tentu saja dia tahu bahwa 50 miliar adalah jumlah yang besar karena Baki telah menghabiskan 9 miliar untuk membeli batu giok sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Baki tidak lagi punya uang untuk menawar melawan Iwan. Namun sebagai putri tertua keluarga Underwood, dia juga memiliki akses gratis ke sekitar 50 miliar. Kecuali Iwan menaikkan harga menjadi 70 miliar, dia masih bisa mendukung Baki dan mereka tidak akan rugi. Tidak apa-apa, itu tidak perlu. Orang ini berasal dari latar belakang yang sederhana, jadi dia pasti tidak mampu membayar sebanyak itu. Dia hanya menaikkan harga untuk menjebak kita. Kita akan langsung masuk ke dalam jebakannya jika kita terus menawar. Selain itu 50 miliar terlalu banyak. Jika dia tidak mampu membayar, saya akan tunjukkan kepadanya konsekuensi dari penawaran yang sembarangan, kata Baki dengan nada jahat. Iwan berulang kali menaikkan harga batu giok bening sebelumnya dan merugikan Baki 9 miliar. Sekarang Iwan menggunakan trik yang sama untuk melawan dan menawarnya. Dia berasumsi bahwa Iwan akan menyerah selama mereka terus menawar. Begitu itu terjadi, dia akan tertipu oleh trik yang sama 2 kali dan itu sangat bodoh. Selain itu, batu giok hijau itu tidak begitu berharga dan tidak memiliki nilai nyata bagi keluarga mereka. Jika mereka terus menawar dan akhirnya membayar mahal untuk sepotong batu giok, mereka pasti akan dihukum. Dan bahkan dihukum oleh senior mereka. Ini sama sekali tidak menguntungkan Baki dan Aurel. Oleh karena itu, dia mungkin menyerah dan penawaran sebelum Iwan. Jika Iwan gagal membayar 50 miliar, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang dan Baki bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mempermalukannya untuk membalas apa yang terjadi sebelumnya. Bab 2715. Ya, kamu benar. Itu lebih baik. Kesadaran muncul di benak Aurel. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa mengalahkan Iwan dan mempermalukan dia dan Rini. Namun perkataan Baki memberinya wawasan baru. Iwan sudah menaikkan harga menjadi 50 miliar dan dia akan membodohi dirinya sendiri jika gagal membayar. Hal itu, Aurel dan Baki tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun atau mengambil resiko dihukum oleh senior mereka karena menghabiskan banyak uang untuk membeli batu giok. Selain itu, mereka juga bisa mempermalukan Iwan dan Rini. Tuan Grimstone, kita baru saja mencapai 50 miliar. Apakah Anda sudah menyerah? Di sini saya mengira Anda sekaya itu. Mengecewakan, ejek Iwan. Batu giok hijau di depannya berukuran besar dan dapat dengan mudah dibagi menjadi 19 lempengan. Karena kualitas hanya nomor 2 dari Green Imperial, kualitas tertinggi, jauh lebih baik batu giok bening sebelumnya. Zain, ini ikan sampah. Oke. Ini sempurna untuk lingkaran konvergensi energi dan Iwan memusatkan perhatiannya pada hal itu. Itulah sebabnya dia tidak ragu untuk menawar karena dia bertekad untuk mendapatkannya. Dia sudah siap untuk berdiri teguh meskipun Baki menaikkan harga menjadi 70 miliar karena dia menolak membiarkan Baki mendapatkan batu giok hijau. Yang mengejutkan Baki
menyerah begitu harganya mencapai 50 miliar. Iwan tidak menyangka dia akan mengaku kalah secepat itu. Jangan repot-repot mencoba memprovokasi saya. Aku tidak akan terjebak dalam perangkapmu. Apapun yang kamu katakan, saya tidak menawar lagi. Jadi batu giok ini milikmu. Jika kamu gagal menghasilkan 50 miliar sekarang, saya tidak akan membiarkan ini terjadi, kata Baki dengan dingin. Dia berpikir bahwa dia telah mengetahui tipuan Iwan dan berasumsi bahwa seorang wakil presiden tidak memiliki 50 miliar. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bersaing dengan Iwan. Tentu saja dia mempertimbangkan bahwa Rini mungkin mencoba membayar Iwan karena mereka berkencan. Namun dia menampik kemungkinan itu begitu terlintas di benaknya. Lagi pula 50 miliar adalah jumlah yang cukup besar dan Rini yang memiliki latar belakang yang sama dengan Baki tidak akan bisa mengakses 50 miliar. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan dihukum oleh seniornya jika dia menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli sepotong batu giok yang tidak berguna. Dia tidak mengira bahwa Rini akan sebodoh itu, tidak khawatir sama sekali. Ya, cukup bicaranya, cepat bayar. Jika kamu tidak bisa membayar, kamu dan Rini akan mempermalukan dirimu sendiri. Ejek Aurel merasa senang melihat Iwan dan Rini mempermalukan diri mereka sendiri di depan semua orang.